adik kami kelas 7, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan memasuki bagian terakhir dari materi kita bab yang pertama, yakni bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Jadi kata kunci di sini adalah bersyukur. Nah, saya akan menghantar kita memasuki materi ini dengan sebuah kisah inspirasi. Dikisahkan ada seorang anak muda yang sangat saleh hidupnya, tetapi dia meninggal dunia. Lalu malaikat membawa dia ke surga. Tetapi sebelum tiba di surga, malaikat ini membawa dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia mendapat semacam bonus ya, sebelum sampai ke surga, dia round dulu, dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika dia tiba di suatu tempat, dia melihat ada kumpulan malaikat yang sangat sibuk, dan saking sibuknya, malaikat-malaikat itu tidak menyadari kehadirannya. Lalu anak muda ini bertanya kepada malaikat yang membawanya ke tempat itu, mengapa malaikat-malaikat ini begitu sibuk semuanya? Dan malaikat yang membawa dia itu menjawab, berkata kepadanya bahwa mereka ini sibuk membawa permohonan dari manusia dari bumi ke surga. Lalu malaikat itu membawanya ke tempat yang kedua. Nah, di tempat itu juga hal yang sama terjadi. Malaikat-malaikat di sana sangat sibuk dan saking sibuknya tidak menyadari kehadiran anak itu. Nah, anak muda itu juga kembali bertanya kepada malaikat yang membawa dia itu, mengapa malaikat-malaikat di sini pun begitu sibuknya, saking sibuknya tidak menyadari kehadiran saya di tempat ini, katanya. Nah, malaikat itu menjawab bahwa semua malaikat yang ada di sini memiliki pekerjaan yang sangat banyak, yakni membungkus dan mempersiapkan permohonan-permohonan manusia yang datang dari bumi untuk dikabulkan. Lalu malaikat itu membawanya ke tempat yang ketiga. Nah, di sana juga dia melihat sekumpulan malaikat yang sangat sibuk, sama seperti dua tempat sebelumnya yang tidak menyadari kehadirannya. Anak muda itu kembali bertanya kepada malaikat yang membawanya, kenapa malaikat-malaikat di tempat ini sama sibuknya di tempat-tempat yang lain? Nah, malaikat yang membawanya itu berkata bahwa sama juga di tempat ini malaikat-malaikat itu sibuk untuk mengantarkan permohonan manusia ke bumi. Lalu tibalah pada tempat yang keempat, dan di tempat yang terakhir, dia melihat hal yang sangat berbeda secara ekstrim. Ada sekelompok malaikat yang tidak memiliki pekerjaan di tempat itu, atau malaikat-malaikat di sana menganggur semua. Nah, anak muda itu bertanya kepada malaikat yang membawa dia, mengapa malaikat-malaikat di tempat ini justru berbeda dari tiga tempat sebelumnya? Tiga tempat sebelumnya malaikat-malaikat itu sangat sibuk, tetapi di sini sangat santai dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Nah, malaikat yang membawa dia itu menjawab dan berkata kepadanya bahwa tugas mereka adalah menyampaikan ucapan syukur dari manusia ke surga atas permohonan-permohonan mereka. Nah, kisah inspirasi ini mau mengajarkan kepada kita bahwa orang gampang untuk memohon kepada Tuhan, tetapi seringkali lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas permohonan mereka yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi, ucapan syukur atau bersyukur itu sesuatu yang gampang kita ucapkan, tetapi seringkali lupa kita lakukan. Nah, karena itu, mari kita fokus pada pendalaman materi kita pada hari ini, yakni bersyukur. Baik, apa artinya bersyukur? Dan mengapa orang seringkali lalai dalam bersyukur? Nah, bersyukur secara sederhana dapat kita artikan dengan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya yang kita terima. Dan orang seringkali bersyukur pertama melalui doa. Ketika orang menyadari bahwa dia menerima berkat dari Tuhan, orang bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Jadi orang berdoa dan dalam doanya dia bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua,
orang biasanya bersyukur dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena dia menyadari bahwa apa yang dia miliki bersumber dan berasal dari Tuhan. Nah, kita sering mendengar di gereja ada ucapan syukur atas pekerjaan, atas anak lahir, atas kesuksesan, dan seterusnya. Jadi orang tidak hanya mengucap syukur dalam doa, tapi mewujudkan syukur dia dalam bentuk persembahan atau pemberian. Nah, tetapi orang juga bersyukur dengan cara mempersembahkan hidupnya atau memberikan hidupnya, mendedikasikan di hidupnya kepada Tuhan. Orang juga bersyukur dengan cara menjaga, merawat, dan memelihara serta mengembangkan hidupnya. Jadi ada banyak bentuk syukur yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi kembali lagi, orang seringkali lalai bersyukur karena orang tidak menyadari bahwa apa yang dia terima, apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Sebaliknya, dia merasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia capai, apa yang dia raih itu adalah hasil usaha dia sendiri. Tidak ada campur tangan pihak manapun termasuk dari Tuhan atas apa yang dia peroleh. Jadi orang biasanya pada level ini tidak akan merasa perlu untuk bersyukur atau berterima kasih kepada siapa saja, karena dia merasa bahwa apa yang dia punya adalah hasil usaha dia semata. Nah, dalam bacaan hari ini, yakni pada Lukas 17 ayat 11 sampai 17, kita mendapati bacaan tentang ke-10 orang kusta. Dalam bacaan itu kita melihat bahwa ada 10 orang kusta. Dan ke-10 orang kusta itu mengalami kesembuhan, tetapi hanya satu orang, yakni orang Samaria, yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Tetapi 9 orang lainnya yang juga sembuh tidak datang dan tidak kembali kepada Yesus. Jadi ada 10 orang kusta dan ke-10-nya itu sembuh dari penyakit kusta yang dia derita, tetapi hanya satu saja, dan itu pun orang Samaria yang kembali dan bersyukur kepada Yesus. Sementara yang 9 orang lain lagi itu tidak kembali dan bersyukur kepada Yesus. Karena itu tugas kita pada hari ini ialah pertama, apa yang mendorong orang Samaria itu kembali dan bersyukur kepada Yesus? Yang kedua, mengapa ke-9 orang itu tidak kembali dan bersyukur kepada Yesus? Yang ketiga, hal-hal apa sajakah yang seringkali kamu syukuri dalam hidupmu dan mengapa kamu mensyukurinya? Lalu yang terakhir, apa manfaat bersyukur bagi kita? Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami kelas 7.